terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada hari Senin tanggal 4 September tahun 2023 ini. Selain melalui Zoom Meeting, acara ini juga dapat diikuti melalui layanan streaming channel YouTube BBSPJI KKP. Bapak dan Ibu, untuk mengawali pagi ini dengan semangat, saya akan membacakan sebuah pantun. Cikini ke gondang dia, ku pergi memancing sampai ke dermaga. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua di acara launching layanan jasa uji profisiensi SIR BPSPJ KKP tahun 2023. Baik, saya akan membacakan susunan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan dari Koordinator Pengujian Kalibrasi Profisiensi Inspeksi, yaitu Bapak Metrison. Kemudian ada pemaparan ketentuan umum uji profisiensi SIR BPS PJKKP periode tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Pradana Arsitika. Selanjutnya ada pemaparan skema uji profisiensi SIR BPS PJKKP tahun 2023 oleh Bapak Muhammad Soleh. Dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai layanan uji profisiensi SIR dan diakhiri dengan penutupan. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, agar acara ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif bagi kita semua, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita sejenak bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Koordinator Pengujian Kalibrasi Profisiensi dan Inspeksi BPS BJKKP. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Metrison untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk hadir bersama dalam rangka launching layanan jasa uji profisiensi SIR pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini izinkan kami mewakili sambutan Kepala BBSPJI KKP yang pada waktu yang sama ada kegiatan yang lain yang harus dihadiri oleh Kepala Balai, dan salam dari Kepala BBSPJI KKP untuk kita semua. Bapak Ibu peserta launching uji profisiensi
Sir yang berbahagia, BBSPJI KKP merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah BSKJI, Kementerian Perindustrian, yang mana selain melakukan pelayanan terhadap pengujian dalam tupoksinya, juga pelaksanaan tugas-tugas lain seperti kalibrasi, sertifikasi, baik itu sistem manajemen, produk SMK 3, industri hijau, maupun sertifikasi halal. Di samping itu juga terdapat layanan kita yang lain seperti audit teknologi, pelatihan, kemudian verifikasi dan validasi kas rumah kaca, dan TKDN. Asesmen ini 4.0, kemudian juga uji profisiensi, penyedia SRM, dan kegiatan mini plan kulit dan karet, serta inspeksi dan BIMTEK. Seperti kita ketahui bahwa suatu laboratorium itu kapabilitasnya baik itu dalam hal pengujian maupun kalibrasi harus dilaksanakan melalui peningkatan SDM yang kompeten, peralatan dan fasilitas yang memadai, metode uji yang valid, kemudian juga tak kalah pentingnya itu pelaksanaan quality control secara internal maupun eksternal gitu kan. Jadi kalau kita lihat uji profisiensi merupakan salah satu quality control secara eksternal. Uji profisiensi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi BBSPJI KKP. Adapun bentuk uji banding antar laboratorium yang mana tujuannya untuk bisa mengevaluasi kinerja laboratorium dalam pengujian atau pengukuran tertentu, serta melakukan pemantauan kinerja laboratorium secara berkesinambungan dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Nanti ditetapkan secara konsensus maupun melalui nilai acuan. Jadi perlunya uji profisiensi bagi laboratorium sangat berguna untuk mengetahui validitas proses pengujian maupun pengukuran itu sendiri. Kemudian juga sebagai bukti yang objektif kinerja atau kompetensi daripada laboratorium. Dan juga memenuhi persyaratan SNI ISO IEC 17025. Kalau kita lihat pada poin 772 yaitu pemastian keabsahan hasil pengujian atau kalibrasi. Juga berguna untuk konfirmasi evaluasi ketidakpastian dalam pengukuran serta identifikasi perbedaan dari antar laboratorium. Jadi pemantauan kinerja laboratorium dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan hasil laboratorium lain dan evaluasi kinerja peserta kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan uji profisiensi dapat dilakukan apabila tersedia, kemudian juga sesuai dilakukan pemilihan partisipasi program uji profisiensi, kemudian direncanakan dan dikaji ulang melalui rencana uji profisiensi. Seperti yang kita laksanakan pada saat ini, salah satunya sudah kita lakukan gitu. Jadi BBSPJI KKP pada tahun 2023 ini telah mulai melaksanakan uji profisiensi BBSPJI dengan fokus kalibrasi yang telah di-launching pada awal Juni yang lalu, khusus untuk kalibrasi. Sedangkan pada saat ini dilanjutkan dengan uji profisiensi pengujian untuk objek atau commodity series. Adapun terkait dengan ketentuan umum pelaksanaan deskripsi objek uji profisiensi, waktu pelaksanaan maupun distribusinya, pengolahan data, evaluasi maupun pelaporan terkait dengan informasi bagi peserta akan disampaikan lebih lanjut setelah ini oleh tim PUP. Jadi perlu kami sampaikan bahwa
pelaksanaan uji profisiensi SIR pada saat ini kami tidak memungut biaya dari peserta, dan kami mohon maaf atas keterbatasan jumlah objek profisiensi yang kami sediakan, maka jumlah peserta juga ditujukan hanya untuk lab yang akreditasi dan beberapa perusahaan memproduksi SIR. Jadi, maka sangat terbatas pada saat ini gitu kan. Jadi saya harapkan nanti setelah sosialisasi protokol uji profisiensi ini, Bapak Ibu dapat berpartisipasi dan mendaftar dalam kegiatan uji profisiensi ini dalam mendukung jaminan kualitas maupun kerja maupun kompetensi pengujian SIR bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Kita harapkan demikian, semoga ini juga bermanfaat bagi kita dalam penjaminan mutu, karena untuk SIR ini jumlahnya juga terbatas nantinya gitu kan, maka partisipasinya sangat kita harapkan semuanya. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum masuk ke acara berikutnya, kami mohon kepada Bapak dan Ibu peserta untuk sediaannya follow akun sosial media BBSPJKKP serta subscribe channel YouTube BBSPJKKP melalui link yang sudah tersedia di fitur chat. Dan Bapak dan Ibu juga silahkan mengisi presensi melalui link yang telah tersedia di chat. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke acara yaitu pemaparan tentang ketentuan umum uji profisiensi SIR BBSPJKKP periode tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Pradana Arsitika. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa dilakukan saat pemaparan berlangsung melalui fitur chat atau di sesi acara tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan akan kami jawab setelah semua sesi materi selesai. Silakan Bapak Wahyu untuk menyampaikan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Izin share screen. Ya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya Wahyu Pradana. Ya, saya di sini akan menyampaikan mengenai ketentuan umum pelaksanaan uji profisiensi komoditi SIR di BBSPJKKP pada tahun 2023 ini. Ya, tentunya sebagaimana yang sudah disampaikan pada pembukaan oleh Bapak Metrison, di mana kegiatan uji profisiensi merupakan salah satu kebutuhan yang dimiliki oleh laboratorium pengujian untuk melakukan pemastian keabsahan hasil secara eksternal. Kemudian berkenaan dengan hal tersebut, BBSPJKKP itu memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan atau untuk menyelenggarakan uji profisiensi, dan kami juga telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam penyelenggaraan uji profisiensi tersebut. Dan mulai bulan ini, September 2023, kami akan melaksanakan uji profisiensi untuk komoditi SIR. Apa tujuan dari uji profisiensi ini? Maka yang pertama, hal ini terkait dengan akreditasi laboratorium pengujian sesuai dengan SNI ISO IC 17025 tahun 2017, di mana di dalam klausul 772 disebutkan mengenai pemastian keabsahan hasil secara eksternal.
maka kegiatan uji profisiensi ini sebagai bukti pelaksanaan klausul tersebut. Kemudian masih terkait dengan laboratorium terakreditasi, bahwasanya uji profisiensi juga sesuai dengan kebijakan KAN nomor 8, KAN U08 revisi 1 tahun 2022. Kemudian uji profisiensi juga digunakan sebagai evaluasi kinerja laboratorium dalam layanan pengujian sesuai dengan skema yang diikuti. Jadi dengan ini dapat dievaluasi bagaimanakah kompetensi laboratorium dalam melaksanakan pengujian, yaitu komoditi SIR. Kemudian dengan uji profisiensi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap laboratorium. Tentunya ketika hasilnya memuaskan atau inlier, tentu pelanggan lebih meningkat lagi kepercayaan hasilnya. Kemudian dengan kegiatan uji profisiensi kita dapat mengidentifikasi perbedaan antar laboratorium. Dan tujuan dari uji profisiensi yang kami selenggarakan sebagai edukasi bagi laboratorium yang berpartisipasi dari hasil uji banding ini. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu ditingkatkan atau menjadi improvement, dengan mengikuti kegiatan uji profisiensi dapat terlihat hal apa saja yang perlu diimprovement dalam layanan pengujian SIR ke depannya. Pada tahun 2023 ini, kami akan menyelenggarakan skema uji profisiensi komoditi SIR dengan skemanya secara simultan, yaitu dari kami PUP akan menyediakan objek uji profisiensi sejumlah sebanyak peserta ditambah dengan aktivitas yang lainnya. Kemudian dari PUP akan mendistribusikan kepada seluruh peserta secara bersamaan pada waktu bersamaan. Kemudian setiap peserta akan melakukan kegiatan pengujian komoditi SIR sesuai dengan protokol uji profisiensi yang akan disampaikan pada sesi berikutnya. Kemudian peserta akan mengembalikan kepada PUP hasil dari kegiatan pengujian tersebut. Skema tanggalnya, kapan akan dikirim, kapan Bapak Ibu harus melakukan pengujian, dan kapan Bapak Ibu harus melaporkan hasilnya akan dijelaskan kemudian. Kemudian laboratorium peserta akan melakukan pengujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ya, urutan kegiatan yang kami laksanakan dari penjadwalan, kemudian pelaksanaan di tempat peserta, pengumpulan hasil, serta evaluasi dan pelaporan. Nah, ini adalah gambaran perencanaan pelaksanaan uji profisiensi kali ini. Pendaftaran secara formal kami buka pada tanggal 4 hari ini sampai tanggal 11 September. Adapun bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan sebelum tanggal ini, tetap akan kami terima dan itu sudah memadai. Kemudian pada hari ini yaitu launching sesuai dengan jadwal yang sudah kami rencanakan. Setelah itu pada mulai tanggal 12 hingga tanggal 17 September kami akan melakukan distribusi objek uji profisiensi. OUP adalah singkatan dari objek uji profisiensi. Jadi mulai tanggal 12 sampai tanggal 17 September, kami akan mengirimkan objek tersebut kepada seluruh peserta. Perkiraan kami selama waktu 1 pekan tersebut itu sudah memadai menjangkau seluruh peserta. Kemudian pada tanggal selanjutnya yaitu pada rentang tanggal 18 sampai tanggal 22 September, kami harapkan Bapak Ibu peserta itu melakukan pengujiannya. Jadi pengujiannya kami beri waktu cukup agak tidak terlalu sempit ya. Jadi ada sekitar
eh, 5 hari untuk melakukan pengujian. Mohon Bapak Ibu dapat melakukan pengujian sampel tersebut pada tanggal yang sudah kami tentukan. Nah, bagaimana cara pengujiannya nanti akan disebutkan pada sesi berikutnya. Setelah itu, pada tanggal 23 September hingga tanggal 23 Oktober adalah analisis dan pembuatan laporan yang dilakukan oleh PUP. Adapun pelaporan yang dilakukan oleh peserta itu masuk pada tanggal 18 sampai 22 September. Jadi peserta selain melakukan pengujian juga harus menyerahkan hasil pada periode tersebut. Dan semoga sesuai dengan perencanaan ini pada sekitar akhir Oktober hasil dari uji profisiensi ini telah dapat diterima oleh peserta. Kemudian untuk evaluasinya, maka kami PUP BPS PJI KKP bertanggung jawab secara langsung dalam evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan uji profisiensi pengujian SIR ini. Nah, untuk menghindari kesalahan ketik pada analisis kami, maka kami akan mengkonfirmasi kepada peserta untuk memastikan tidak terjadi kesalahan input data hasil pengujian SIR yang diberikan peserta. Jadi Bapak Ibu setelah mengirimkan hasil pada periode 18 sampai 22 September, setelah itu nanti tim kami melalui nomor kontak narahubung akan menghubungi Bapak Ibu untuk memastikan bahwasannya input data yang kami lakukan kepada file spreadsheet itu sudah sesuai dengan data yang diberikan dari Bapak Ibu, sehingga meminimalisir adanya kesalahan analisis. Kemudian PUP akan melakukan perhitungan nilai acuan dengan cara konsensus seluruh peserta. Kemudian PUP akan mengevaluasi hasil uji provinsi dengan analisisnya berupa Z-score. Kemudian PUP berkomitmen untuk bertindak objektif dan menjaga kerahasiaan setiap peserta. Tindakan yang dilakukan dengan melaporkan hasil uji profisiensi menggunakan kode peserta yang tidak ada kaitan dengan identitas peserta. Kode peserta diberikan hanya kepada peserta terkait saja. Jadi nanti hasilnya kami akan memberikan laporan yang berisi kode-kode lab 1 atau lab 2 atau lab A atau lab B. Nanti seluruh peserta akan menerima laporan yang sama. Selain itu, kami juga akan menerbitkan surat yang diberikan khusus untuk setiap masing-masing peserta. Berisi kode A adalah milik lab siapa, atau Bapak Ibu peserta ini diberikan kodenya adalah kode tertentu. Nah, kami akan memberikan beberapa informasi kepada peserta. Yang pertama adalah peserta yang kami harapkan untuk berpartisipasi dalam uji profisiensi kali ini adalah laboratorium pengujian yang memiliki layanan pengujian SIR, baik yang sudah terakreditasikan atau belum. Kemudian jumlah peserta yang diharapkan berpartisipasi hasil uji profisiensi yaitu ISO 13528 disebutkan bahwa adalah 13 peserta untuk masing-masing parameter. Kemudian persyaratan untuk mengikuti kegiatan uji profisiensi adalah memiliki sumber daya untuk melakukan pengujian SIR. Yang kedua, mengisi formulir. Kegiatan launching ini kami harapkan kepada seluruh peserta dapat mengisi formulir dan mengirimkannya kepada narahubung yang sudah kami sebutkan di dalam proposal, atau dapat juga dengan mengirimkan email. Kemudian PUP akan memberikan informasi detail berupa protokol uji profisiensi pengujian SIR. Protokol tersebut akan berisi cara penanganan OUP, petunjuk pengujian SIR yang ditentukan oleh PUP, serta pelaporan dari peserta yang ditentukan oleh PUP.
Nah, ini suatu hal yang perlu diperhatikan bahwasanya peserta harus mengikuti protokol uji profisiensi pengujian SIR sesuai parameter yang diikuti. Jadi nanti dalam protokol ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Harapan kami bahwasanya Bapak Ibu peserta harus membaca protokol tersebut dan mengikuti protokol tersebut. Karena apa? Karena ketika protokol itu tidak diikuti secara tepat, maka akan mengakibatkan data yang Bapak Ibu berikan itu ada risiko tidak dapat dianalisa. Jadi itulah pentingnya dalam mengikuti protokol uji profisiensi. Untuk materi selanjutnya adalah mempresentasikan mengenai isi dari protokol yang akan kami terbitkan. Nah, jadi ketika pada materi berikutnya akan banyak hal-hal teknis yang mungkin Bapak Ibu perlu menanyakan lebih detail, maka silakan kami akan membuka diskusi agar benar-benar yang protokol yang sudah kami siapkan itu dapat dilaksanakan dan Bapak Ibu sudah benar-benar memahaminya. Kemudian biaya keikutsertaan pada uji profisiensi kali ini adalah bersifat gratis atau tidak dikenakan biaya, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Pak Metrison tadi. Kemudian untuk narahubung atau kontak person PUP, ya kami adalah Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Kulit Karet dan Plastik, Kementerian Perindustrian. Alamat kami berada di Yogyakarta. Email kami ada di bbkkp_jogja@yahoo.com atau pubbkkp@gmail.com. Untuk website kami ada website kami buatkan short linknya di sid/Profitas BPKKP. Nanti akan diarahkan kepada website official BPKKP. Di dalam short link itu akan ditampilkan bagian atas adalah kegiatan uji profisiensi kalibrasi dan bagian bawahnya ada kegiatan uji profisiensi dari pengujian komoditi SIR. Kemudian tertampil juga nomor telepon, faksimil, kemudian narahubung pendaftaran dan narahubung tim operasional. Ya, bagi Bapak Ibu, sekali lagi kami himbau untuk dapat segera mengirimkan formulir pendaftaran. Kemudian ketika materi selanjutnya yaitu seputar protokol, silakan untuk dapat bertanya dan berdiskusi supaya ketika melakukan pengujian objek tersebut sudah sesuai dengan yang kami rencanakan. Ya, sekian materi mengenai ketentuan umum kegiatan uji profisiensi komoditi SIR pada tahun ini. Kami ucapkan terima kasih, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Pradana Arsitika atas pemaparannya. Cukup jelas sekali Bapak dan Ibu semua. Sebelum masuk ke acara berikutnya, kami mohon kepada Bapak dan Ibu serta untuk kesediaannya memfollow akun sosial media BBSPJ KKP serta subscribe channel YouTube BBSPJ KKP yang sudah ada di fitur chat. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya yaitu pemaparan mengenai protokol uji profisiensi pengujian SIR BBSPJ KKP tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Soleh. Sebelumnya kami informasikan jika ada pertanyaan bisa dilakukan saat pemaparan berlangsung melalui fitur chat atau di sesi acara tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan akan kami jawab setelah semua materi selesai. Kami silakan kepada Pak Soleh untuk memulai pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari Lab Pengujian SIR, peserta launching layanan jasa uji profisiensi SIR BBSPJI KKP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan protokol
uji profisiensi pengujian SIR. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wahyu terkait dengan jadwal. Di sini saya akan lebih pada pelaksanaan pengujiannya. Diharapkan nanti pada rentang waktu 18 September itu semua objek uji profisiensi atau UP itu sudah sampai ke lab Bapak Ibu sekalian dan sudah diperiksa sehingga sudah bisa mulai diuji. Kami harapkan 3 hari sudah bisa selesai, kemudian 2 hari berikutnya dapat dibuat laporan pengujiannya dan disampaikan ke kami hasilnya. Adapun yang menjadi UP pada uji profisiensi kali ini, yaitu karet remah dengan viskositas konstan. Kami akan menyelenggarakan uji profisiensi 7 parameter. Di situ tertulis 6 karena plastisitas ini kami gabung jadi 1. Sebenarnya itu terpisah. Kami akan menyelenggarakan uji profisiensi dengan parameter plastisitas, PRI, uji kadar kotoran, uji kadar abu, uji kadar zat menguap, uji kadar nitrogen, dan uji viskositas muni. Kami akan mengirimkan OUP sebanyak 2 jenis material karet. Kami beri kode Y dan Z. Masing-masing parameter nanti akan kami kemas dalam kemasan plastik yang terpisah dan akan dikode sesuai dengan parameter dan material yang sesuai. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menerima OUP, maka harapan kami dapat segera dilakukan pengecekan. Pengecekan yang diperlukan yang pertama yaitu adalah memeriksa kondisi kemasan OUP, khususnya kadar zat menguap. Apakah terdapat kerusakan pada kemasan parameter uji kadar zat menguap tersebut. Kemudian yang kedua, memeriksa apakah jumlah parameter OUP yang sampai di lab Bapak Ibu sekalian sudah sesuai dengan pemilihan pada formulir pendaftaran yang Bapak Ibu pilih. Apabila terhadap ketidaksesuaian dalam penerimaan OUP, maka kami mohon untuk segera melaporkan via telepon kepada narah hubung PUP BBS PJI KKP. Nah, apabila sampel atau OUP sudah sampai ke lab Bapak Ibu sekalian sebelum jadwal pengujian, maka OUP perlu disimpan dalam ruang yang berkondisi. Kondisi yang kami maksud cukup ruang yang ber-AC dan terlindung dari sinar matahari untuk menjaga dari degradasi OUP tersebut. Selanjutnya peralatan dan standar peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pengujian dalam skema uji profisiensi SIR ini mengacu pada SNI yang terlihat pada tabel. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah lab terakreditasi, saya kira semuanya mengacu ke sini ya, sudah familiar. Untuk plastisitas sesuai dengan metode uji SNI 8425, PRI, SNI ISO 2930, viskositas muni, SNI 8384, kadar abu, SNI ISO 247, metode A, kadar kotoran, SNI 8383, kadar zat menguap, SNI 8356,
metode oven prosedur B. Kemudian terakhir kadar nitrogen SNI ISO 1656 metode semi mikro. Adapun untuk Bapak-Ibu sekalian yang dari industri, apabila tidak familiar dengan SNI ini, bisa mengacu instruksi kerja yang sudah diterbitkan oleh Gapkindo. Karena instruksi kerja tersebut mengacu ke SNI yang terlihat pada tabel ini. Selanjutnya, ketika melakukan pengujian, maka kami meminta semua parameter diuji dengan 3 kali ulangan untuk setiap kode sampel dan untuk setiap parameter. Karena OUP ini sudah kami homogenisasi di BPSP JIKKP, maka penggilingan 6 kali dalam rangka homogenisasi tidak diperlukan. Dan kami sudah sebutkan tadi bahwa kami sudah menyiapkan OUP sudah kami pisah-pisah sesuai dengan parameter yang terkait. Selanjutnya kami di sini perlu kami sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan masing-masing parameter pengujian. Yang pertama, untuk OUP uji plastisitas dan PRI, ya ini OUP-nya dalam satu lembaran yang sama. Tadi ya, yang pertama tidak perlu dihomogenkan atau tidak perlu digiling. OUP yang diterima oleh Bapak-Ibu sekalian bisa langsung dilubangi dengan pelubang yang sesuai untuk mendapatkan cuplikan uji yang berbentuk kancing. Ya. Kemudian kami akan menyertakan kertas sigaret yang nantinya akan diperlukan sebagai pelapis gitu ya, ketika memasukkan cuplikan tersebut dalam plastimeter. Jadi kami mohon jangan menggunakan kertas sigaret yang Bapak Ibu sudah miliki, tapi memakai kertas sigaret yang nanti kami sertakan bersama OUP yang kami kirimkan. Kemudian uji plastisitas dilakukan sesuai dengan SNI 8425/2017 dan untuk PRI sesuai dengan SNI ISO 2930/2013. Untuk merek dan tipe status kalibrasi plastimeter dan oven PRI kami wajibkan untuk dituliskan dalam lembar hasil uji. Nanti formatnya akan kami tampilkan di bagian akhir. Selanjutnya untuk uji kadar kotoran, sama dengan yang parameter plastisitas dan PRI, OUP untuk uji kadar kotoran tidak perlu dihomogenkan. OUP ini dapat langsung diambil untuk mendapatkan cuplikan uji, yang kami sarankan menggunakan cuplikan uji 20 gram. Uji kadar kotoran sesuai dengan 8383/2017. Dan informasi pelarut, bahan pelunak karet yang dipergunakan wajib dituliskan dalam lembar hasil uji. Selain itu juga nanti dalam form ada permohonan untuk mengisi status apakah saringannya terkalibrasi atau tidak. Selanjutnya untuk POUP uji kadar abu, OUP ini tidak perlu dihomogenkan dan langsung dapat ditimbang sejumlah yang diperlukan untuk mendapatkan cuplikan uji dan diuji sesuai dengan SNI ISO 247/2012. Nah, ini untuk kadar zat menguap sesuai dengan SNI 8356. Itu kan sebenarnya ada di dalam rumus perhitungan ada masa contoh uji sebelum homogenisasi dan setelah homogenisasi. Nah, karena ini sudah dihomogenisasi di tempat kami, nantinya dapat diasumsikan bahwa masa sebelum homogenisasi atau M11 dapat dianggap sama dengan masa contoh setelah homogenisasi atau M12. Dari AUP yang diterima, diambil contoh sebanyak 10 gram, kemudian ini dicatat sebagai M13,
Nah, selanjutnya AUP ini perlu dilewatkan melalui mesin giling untuk mendapatkan lembaran contoh uji kurang dari 2 mm dengan suhu roll sekitar 30 derajat Celcius. Selanjutnya, keringkan bagian contoh uji selama 2 jam dalam oven, suhu dijaga pada 105 plus minus 5. Setelah itu, contoh dikeluarkan dari oven, didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang dan dicatat masanya sebagai M14. Perhitungan kadar zat menguap sesuai dengan rumus SNI 8356/2017, subklausul 6421, atau kalau Bapak Ibu dari pabrik tidak familiar dengan SNI ini dapat mengikuti rumus yang tercantum dalam instruksi kerja yang diterbitkan oleh Gapkindo. Selanjutnya OP kadar uji kadar nitrogen. Ini langsung aja diambil sejumlah yang diperlukan dan diuji sesuai SNI ISO 1656/2016 dan metode yang dipilih adalah yang semi mikro. Terakhir untuk OUP uji viskositas murni. Pengujian ini juga tidak perlu dihomogenisasi terlebih dahulu. Uji dapat dilakukan dengan meletakkan potongan AUP yang kami siapkan, satu potong di atas rotor dan satu potong di bawah rotor dari viskometer. Selanjutnya pengujian dilakukan sesuai dengan SNI 8384. Kami mewajibkan untuk menuliskan merek dan tipe dari alat yang dipergunakan dan status kalibrasinya dalam lembar hasil uji. Selanjutnya untuk ketentuan hasil dari peserta, yang pertama pada akhir skema uji profisiensi ini, peserta harus mengumpulkan semua rekaman yang terkait, yaitu rekaman laporan penerimaan AUP melalui Google Form dan rekaman pelaporan hasil yang disahkan. Jadi nanti form yang kami sampaikan diisi hasil ujinya, triplo, kemudian ada median atau rata-ratanya, nanti lebih lengkapnya akan di bagian akhir, dan itu kami mewajibkan untuk disahkan. Dan juga selain itu kami meminta juga pengiriman dari dokumen pendukung yang terkait, yaitu apabila peralatan Bapak Ibu sekalian terkalibrasi, kami harapkan dapat dikirimkan fotokopi dari sertifikat peralatan-peralatan yang terkait. Nantinya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian, tampilan dari formulir lembar data uji. Jadi ada dua material, material Y dan Z. Masing-masing material diuji 3 kali atau triplo. Untuk plastisitas awal dan plastisitas setelah pengusangan sesuai dengan metode SNI, maka tidak di rata-rata tapi diambil median atau nilai tengahnya. Kemudian dari P30 dan PO dapat diperoleh nilai Plasticity Retention Index-nya atau PRI. Untuk kadar abu, kadar kotoran, kadar zat menguap, kadar nitrogen, dan viskositas murni, ditulis juga 3 hasil yang diperoleh, kemudian di rata-rata. Adapun terkait dengan penulisan angkanya, mohon dapat diperhatikan agar nantinya olah statistiknya tidak menjadi bermasalah apabila nanti cara menyatakannya berbeda-beda. Mohon untuk dapat mengikuti pedoman yang kami sampaikan, yaitu bahwa untuk penulisan hasil uji PO, P30, PRI, dan viskositas murni, maka angka di belakang komanya ditampilkan 1 angka. Sedangkan untuk kadar kotoran, kadar abu, kadar zat menguap, dan kadar nitrogen, kami mohon untuk dapat menuliskan 3 angka di belakang koma. Itu kami simbolkan dengan X, X gitu ya, X, X atau X, X itu maksudnya jumlah angkanya di depan dan di belakang koma.
Nah, yang pertama tadi adalah lembar data ujinya, kemudian yang kedua adalah lembar formulir untuk informasi peralatan atau bahan yang Bapak Ibu pergunakan. Ini kami tidak meminta untuk semua disampaikan, namun hanya yang kami anggap penting ya, penting dan sangat penting, yaitu untuk terkait dengan plastisitas awal, tentu adalah alat plastimeternya, apakah yang pertama merek dan tipenya mohon untuk dituliskan, kemudian apakah terkalibrasi atau tidak. Kalau terkalibrasi, terkalibrasi apa saja, gitu ya. Makanya itu di kolom paling kanan ada beberapa nomor, itu maksudnya misalnya plastimeternya terkalibrasi suhunya, maka mohon dapat dituliskan tanggal kalibrasi terakhir untuk kalibrasi suhu. Dan untuk waktu, kalau memang ada apa namanya yang tipe-tipe terbaru, waktunya sudah otomatis dihitung oleh alat, maka apakah ada kalibrasi waktu 15 detiknya itu. Dan seterusnya, misalnya ada kalibrasi yang lain, apakah gaya atau ketebalan dan seterusnya, dapat dituliskan semuanya di kolom bagian kanan. Adapun untuk plastisitas setelah pengusangan, kami mencukupkan untuk informasi oven PRI, karena ini sangat vital sekali ya informasinya, merek, tipe, dan apakah terkalibrasi atau tidak. Untuk viskositas muni, ini cukup dengan alat viskometer muninya, dan seperti plastimeter tadi, ada beberapa hal yang memungkinkan untuk dikalibrasi. Kalau memang parameter tersebut terkalibrasi, maka kami mohon dapat dicantumkan tanggal kalibrasi terakhirnya. Untuk kadar abu, neraca analitis dan furnace, kadar zat menguap oven. Nah, ini sebenarnya juga ada neraca analitis, tapi kami asumsikan di sini formnya itu adalah apabila neraca analitisnya sama dengan yang kadar abu. Tapi kalau menggunakan neraca analitis yang berbeda, maka ini dapat ditambahkan nama alat yang dipergunakan pada kadar zat menguap, oven, dan neraca analitis. Untuk kadar kotoran, nah untuk saringannya, saringan 325 mesh, apakah dia terkalibrasi atau tidak. Kemudian nama bahannya. Nah, ini untuk kadar kotoran kami mohon dapat mencantumkan apakah pelarut yang dipakai, apakah silen atau terpentin atau yang lain. Kemudian peptizernya apa? Apakah merkaptan, tolil merkaptan atau ada merek-merek tertentu, kami mohon dapat dicantumkan. Dan terakhir, untuk alat-alat yang terkalibrasi, kami mohon dapat dikirimkan ke kami fotokopi sertifikat kalibrasi peralatannya. Demikian untuk protokol uji profisiensi SIR dari BBSP JIKKP tahun 2023. Apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau diperjelas atau ditanyakan, kami persilahkan. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Yani. Terima kasih kepada Pak Soleh atas pemaparannya. Semoga cukup jelas ya bagi Bapak dan Ibu peserta. Sebelum masuk ke acara berikutnya, kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi melalui link yang telah tersedia di chat. Masuki acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab mengenai layanan uji profisiensi SIR BBSPJI KKP tahun 2023. Silakan kepada Bapak Ibu peserta kami membuka pertanyaannya. Silahkan disampaikan yang akan dijawab langsung oleh narasumber kami. Ya, Bapak Ferdison Ade Putra, silahkan di-unmute Pak yang telah raise hand dan sampaikan pertanyaannya. Bapak Ferdison, silahkan disampaikan.
Ya, silakan Bapak Ferdison. Suaranya belum masuk ya Bapak ya. Tidak terdengar. Suara tidak terdengar. Halo, Iya, silakan Bapak. halo, Assalamualaikum, Bu. Kedengaran Waalaikumsalam Bu suara ya. saya? Sudah terdengar Pak, silahkan disampaikan Oh ya, ini pertanyaannya. pakai ini sama teman. Oh Selamat ya, pagi Bu. Saya pagi. Ferdi dari BSPJ Palembang. Ya, Eh, Kebetulan di lab kami juga kan sudah rolling cookshare ya Bu ya. Dari ya, beberapa pemaparan tadi kan ada beberapa parameter yang bakalan kami ikutin. Yang jadi pertanyaan saya untuk parameter kayak nitrogen ya Bu ya, di situ kan tertera metodenya acuannya ke semi mikro ya. ya, Hmm. Nah, sedangkan untuk objek uji profisiensi SIR itu sudah dibagi-bagi per parameter ya Bu ya. iya sudah ada 7 parameter Ah, tadi Bapak. Kebetulan kalau di lab kami itu menggunakan metode makro ya. Makro berarti kalau untuk beratnya itu tuh kan sekitar 2 graman ya Bu ya. Nah itu gimana Bu? Kalau kalau berarti kami apakah bisa mengikuti untuk parameter yang kadar nitrogen ya untuk uji profisiensinya? Atau gimana Ibu ya? Sedangkan Eh, itu kan tertera semi mikro ya. baik. Baik, Ya, ada untuk untuk pertanyaan sementara lain itu itu dulu Ibu. saja. Oke. Baik, terima Ya, kasih terima Bapak kasih Bu. Ferdison. Tuh. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ferdison Ade Putra dari BPSPJ Palembang ya. BSPJ Palembang. Silahkan pada narasumber Bapak Muhammad Soleh untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ferdison Ade Putra. Cek. Masuk ya suara? Terima kasih Pak Ferdison dari BSPJI Palembang ya. Terkait dengan metode yang biasa dilakukan Bapak di sana, itu metodenya juga sudah terakreditasi Pak ya, masuk ruang lingkup ya. Halo? Sudah Pak? Oh iya, Sudah masuk. baik Pak. Saya kira mungkin itu untuk kadar nitrogen bisa kami akomodir. Nanti kami tinggal menyesuaikan untuk persiapan UP-nya. Berarti untuk jatah ya atau jatah dari BSP PCI ke Palembang karena menggunakan metode makro, maka kami nanti akan tambahi gitu ya. Kan kami tambah dan itu nanti juga bisa nanti sebagai sekaligus evaluasi untuk komparasi dari dua metode tersebut kan. Nanti dapat kita lihat apakah terdapat perbedaan gitu ya dari metode makro dan semi mikro dengan keikutsertaan BSPJ Palembang di skema kami ini. Demikian, Pak. Ya Pak, baik Pak. Eh, Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, cukup jelas ya Bapak Ferdison. Iya Bu, terima kasih Terima Bu. kasih, sama-sama. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan silakan diajukan langsung ya, akan dijawab oleh narasumber kami. Sementara di fitur chat masih belum ada pertanyaan ya, tapi ada yang meminta untuk di-share materinya. Nanti mungkin bisa di-share ya, Bapak narasumber, materinya. Masih kami buka Bapak dan Ibu pertanyaan yang ingin disampaikan terkait layanan uji profisiensi SIR BBSPJ KKP tahun 2023 ini. Silahkan disampaikan.
Dari chat sudah ada pertanyaan dari Bapak Hariswandi. Pertanyaannya yaitu untuk yang tidak masuk ruang lingkup, apakah dapat dipilih pada saat pendaftaran nanti? Silakan dijawab Bapak Soleh, pertanyaan dari Bapak Hariswandi yang di chat. Dari Pak Aris. Hariswandi Pak Haris. Simbolon. Iya. Baik, tidak masalah Pak. Tadi sudah disampaikan, kalau nggak salah slide-nya Pak Wahyu ya tadi ya, bahwa kami mengakomodir lab terakreditasi maupun lab tidak terakreditasi. Demikian Pak. Semoga cukup jelas ya Bapak Hariswandi. Jawabannya yaitu bahwa kami akan mengakomodir lab yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Silahkan Ibu peserta yang lain, apabila ada pertanyaan, jangan ragu ya untuk disampaikan. Karena masih dalam sesi Zoom ini, jadi bisa langsung dijawab pertanyaan oleh narasumber kami. Sambil menunggu, kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi di link yang ada di fitur chat. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari PT Bintang Gasing Persada dalam kurung FSX. Izin bertanya, untuk pengujian kadar kotoran atau dirt, berdasarkan materi yang dipaparkan tadi, OP yang kita terima sekitar 20 gram atau saat pengujian sampel yang diuji sebanyak 20 gram. Silakan Bapak Soleh dijawab pertanyaannya. Terima kasih dari PT Bintang Gasing atas pertanyaannya. 20 gram tadi untuk satu pengujian, Pak. Kami meminta mengambil 3 data atau triplo, berarti nanti 20 gram kali 3. Artinya sekali menguji, satu cuplikannya, Pak. Satu cuplikannya 20 gram. Nanti yang kami kirimkan tentu sekitar 4 kalinya dari itu, Pak. Sekitar 80 gram yang akan kami kirimkan. Kami siapkan untuk 4 flow gitu ya. Karena itu sebenarnya untuk antisipasi aja kalau ada misalnya sekali kesalahan. Tapi kami hanya mentolerir sekali aja. Nanti bisa untuk mengulang sampel yang atau cuplikan yang gagal ngujinya cukup sekali sehingga bisa tetap diperoleh 3 data. Demikian Pak, jadi 20 itu bukan total AUP yang kami kirimkan, total AUP-nya sekitar 80 gram. Jadi nanti bisa digunakan untuk menguji sebanyak 4 kali. Demikian Pak. Baik. Terima kasih Bapak Soleh. Jawabannya cukup jelas ya. Jadi banyak 80 gram sampel tadi dari 4 pieces ya Pak yang akan diuji. Sebenarnya kita hanya membutuhkan 3 data, namun ada kita berikan 1 pieces cadangan seperti itu. Selanjutnya dari PT Poli Kencana Raya, pertanyaannya untuk sertifikat kalibrasi yang perlu dilamparkan untuk plasimeter, oven dan munifiskometer, apakah benar dari Bapak dari PT Poli Kencana Raya? Pertanyaannya. Ya, betul Pak. Kalau memang alat-alat tersebut sudah terkalibrasi, kami mohon dapat kami terima fotokopi dari sertifikat kalibrasinya, karena nanti tentu akan dapat membantu dalam pembahasan hasil apabila ditemukan hasil-hasil yang mungkin tidak pas atau menyimpang gitu ya. Harapannya nanti dengan info dari sertifikat kalibrasi akan dapat kita bantu untuk mencoba menganalisis ketidaksamaan dengan konsensus gitu. Demikian, Pak. Terima kasih. Mungkin pertanyaan tambahan ya Bapak Soleh. Untuk sertifikat kalibrasi yang fotokopi yang dilampirkan itu apakah boleh melalui berupa soft copy Iya. atau harus hard copy? Harapannya nanti soft copy semua biar tidak ribet ya. Oke. Gitu. Baik. Maksudnya fotokopi itu ya scan gitu ya. Iya, terima kasih ya. Silakan. Jadi Bapak dan Ibu untuk sertifikat kalibrasi yang perlu dilampirkan kami harapkan berupa soft copy sehingga memudahkan untuk penyimpanan maupun menganalisanya.
Baik. Waktunya masih ada ya Bapak dan Ibu untuk sesi tanya jawab ini. Silahkan disampaikan pertanyaan terkait layanan uji profisiensi SIR BPSPJ KKP tahun 2023. Sementara menunggu pertanyaan, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu peserta untuk memfollow akun sosial media BPSPJ KKP serta subscribe channel YouTube-nya. Dan juga jangan lupa mengisi link presensi yang sudah ada di fitur chat. Baik, dan untuk materi launching akan diupload di drive yang telah tersedia di chat ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang membutuhkan bisa nanti melihat materinya atau juga bisa mengunduh materi di link drive tersebut. Silakan Bapak dan Ibu peserta, bila ada pertanyaan, langsung saja disampaikan di sesi tanya jawab ini. Baik, ada tambahan dari Bapak Wahyu, silakan Bapak Wahyu. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, kami menyelenggarakan sebanyak 7 parameter. Namun apabila Bapak Ibu memiliki keterbatasan, misalnya tidak memiliki kemampuan untuk menguji salah satu atau beberapa parameter, atau mungkin pada saat ini alatnya sedang rusak atau ada hal yang lainnya, maka kami harap Bapak Ibu tetap bisa mengikuti uji profisiensi ini sesuai dengan parameter yang bisa dikerjakan. Dan untuk pengisian formulir pendaftaran, di mana di situ ada checklist ya, checklist mengikuti. Di situ Bapak Ibu bisa memilih parameter mana saja yang akan diikuti. Tentunya setelah memastikan bahwasannya lab benar sanggup dapat melaksanakan metode uji yang sudah kami tetapkan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Soleh. Kemudian untuk komunikasi selanjutnya, kami sudah menghubungi Bapak Ibu menggunakan nomor official PUP kami, nomor untuk distribusi. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Soleh bahwasanya ketika Bapak Ibu sudah menerima, mohon dicek kelengkapannya. Kemudian kami minta untuk melaporkan kelengkapan tersebut melalui Google Form. Jadi nanti kami akan membagikan pengisian Google Form tersebut untuk memastikan bahwasanya rekaman kegiatan ini itu bisa secara mudah ditelusuri, yaitu tadi ya, untuk penerimaan, kemudian pengecekan kondisi, kelengkapan, kemudian apakah ada kerusakan, itu juga bagian yang perlu diperiksa ketika Bapak Ibu menerima objek uji profisiensi yang kami telah siapkan. Ya, demikian tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wahyu atas informasi tambahan yang diberikan. Kami informasikan kembali bahwa pendaftaran layanan jasa uji profisiensi SIR dibuka dari tanggal 4 September sampai dengan tanggal 11 September 2023. Jadi jika instansi Bapak dan Ibu ada yang belum mendaftar, silakan melakukan pendaftaran melalui link yang sudah ada di fitur chat. Oke. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta? Atau mungkin ada usulan ya untuk
layanan jasa uji profesiensi SIR ini. Kami menerima masukan dari Bapak dan Ibu peserta semuanya. Silahkan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu peserta, sepertinya cukup jelas semuanya ya. Akhirnya launching layanan jasa uji profesiensi SIR BPSPJ KKP tahun 2023 ini telah sampai di penghujung acara. Dan sebelum berpisah, saya akan membacakan sebuah pantun ya, karena tadi dibuka oleh pantun juga. Nah, oh iya. Oh, baik. Ternyata ada saran dari PT Bintang Gasing Persada. Bapak dan Ibu boleh saran atau tidak ya untuk mereview lagi proses pengujian SIR sesuai SNI dari Gapkindo agar proses pengujian sama antar lab saat uji profesiensi nanti. Oke. Ada tanggapan untuk saran ini? Silakan Bapak Soleh, narasumber kami. Cek. Masuk. Review pengujian SIR sesuai dengan Gapkindo. Wah, ini jadi bisa lama ini. Mungkin sekilas saja ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Untuk yang dari industri, ini soalnya 7 parameter kalau direview satu-satu detail ya bisa lama sekali. Ini kan total ada 30-an halaman lebih. Ya, saya coba sekilas saja ya. Seperti ini instruksi dari Gapindo ya. Untuk maaf apa namanya share screen ya. Silakan share screen Pak Soleh. Terlihat ya. Nah, kita lihat bahwa di instruksi kerja ini sebenarnya untuk memudahkan industri atau industri atau pabrik sir ya, lab dari pabrik sir agar bisa seragam dalam menguji kualitas dari produknya. Kita lihat bahwa dari klausul 5 instruksi kerja ini bahwa metode ujinya semua merujuk ke SNI yang saya tampilkan tadi. Nah, diperlukannya instruksi ini kan sebenarnya karena beberapa metode seperti misalnya tadi ada apa namanya nitrogen gitu ya atau pengujian kadar zat menguap gitu, dan kadar abu itu kan ada beberapa opsi yang diperbolehkan dilakukan sesuai SNI yang terkait. Nah, agar tidak membingungkan maka Gapindo memberikan instruksi ini dengan cara memilihkan salah satu metode. Untuk pengambilan data atau cara persiapan contoh tidak saya sampaikan karena ini tidak masuk lingkup dari uji profisiensi ini. Kita langsung ke kadar kotoran. Gitu ya. Langsung ke prosedur ya. Ya. Nah, ini yang tadi untuk langkah pertama tidak dilakukan. Dan langsung dari OUP ya. OUP-nya ditimbang 10 gram. Kalau tadi kami meminta 20 gram ya. 20 gram yang 10 gram ini adalah untuk yang kadar kotorannya tinggi gitu, seperti SIR 10 dan 20.
Sedangkan OP kami nanti harapannya kadar kotorannya lebih kecil, sehingga kami meminta untuk 20 gram agar bisa lebih teliti. Dari langkah kedua, setelah menimbang, maka potongan dimasukkan dalam direndam ya dalam 200 mili pelarut ditambah 1 sampai 2 mili bahan pelunak. Kemudian dipanaskan pada suhu 125 sampai 130. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terlalu tinggi suhunya gitu ya, karena nanti akan terbentuk gel yang akan menyulitkan dalam penyaringan. Kemudian kalau lebih rendah sebenarnya malah lebih aman meskipun waktunya untuk larut sempurna lebih lama. Cirinya pelarutan sempurna adalah ketika nanti setelah disaring, maka kotoran yang tertinggal di dalam saringan itu mudah digerakkan, tidak lengket gitu ya. Kalau lengket berarti ada gelnya yang itu nanti akan menambah bobot dari atau terbaca sebagai kotoran, padahal itu adalah bagian dari karet. Setelah larut, kemudian disaring ya kotorannya, kemudian di oven pada suhu 100 derajat. Maaf ini ini adalah langkah 7 ini adalah kita menentukan massa dari kosongan dari saringan ya. Jadi setelah saringan ditimbang mengetahui kosongannya, maka saringan dapat dipakai untuk menyaring dari kotoran yang sekaretnya sudah dilarutkan dalam pelarut tadi, bisa silen atau terpentin. Dan setelah kotoran tersaring semua, saringan di oven selama 1 jam, didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang. Nah, ini rumus kadar kotorannya, yaitu adalah berat kotoran dibagi berat contoh uji. Nah, berat kotorannya itu adalah berat dari saringan yang berisi kotoran dikurangi dari berat saringan kosong. Kemudian kadar abu ini diambil 5 gram cuplikan, kemudian di oven, maaf, di furnace ya. Sebelum di furnace, maka untuk mencegah bahwa tidak terjadi pemanasan yang mendadak yang mengakibatkan nanti karetnya meluber kemana-mana di dalam furnace, maka sebelum di furnace, maka karet diarangkan dulu, gitu ya. Diarangkan, setelah diarangkan barulah di furnace. Kemudian pemfurnacean selama 2 jam ya pada suhu 550 derajat plus minus 25 derajat. Yang digunakan untuk sebagai wadah tentulah cawan yang tahan suhu tinggi yang sebelumnya sudah diketahui massa kosongannya. Nah, ini rumusnya sebenarnya sama dengan rumus kadar kotoran tadi, cuma menampilkan tampilannya aja yang berbeda, tapi sebenarnya itu sama aja. Bahwa kalau tadi kadar kotoran, sekarang kadar abu ya dibagi dari berat contoh uji awal. Untuk zat menguap, contoh atau cuplikan ya, cuplikan 10 gram sesuai dengan protokol tadi dilewatkan dalam celah roll yang cukup sempit sehingga menghasilkan ketebalan contohnya kurang dari 2 mili agar penguapannya sempurna, kadar zat menguapnya. Penguapan dilakukan dalam oven ya, suhu 105 plus minus 5 selama 2 jam.
Nah, ini rumusnya. Jadi untuk M12 dan M11 yang kami maksudkan dalam PowerPoint tadi, inilah yang diasumsikan sama gitu ya. M12 dan M11 diasumsikan sama karena dalam untuk skema uji profisiensi ini tidak diperlukan homogenisasi, sehingga ini bisa disaling menghilangkan, tinggal M14 dan M13. M14 ini adalah masa sebelum pengeringan, maaf, sudah pengeringan ya. Kemudian untuk M13 sebelum pengeringan. Jadi prinsipnya sebenarnya ditipiskan, kemudian di oven pada suhu 105 selama 2 jam. Untuk plastisitas, ya ini dari OUP dibentuk cuplikan berbentuk kancing ya. Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai pisaunya, pisau ponsnya untuk membentuk kancingnya. Kita siapkan minimal ya, minimal 6. Yang dibutuhkan sebenarnya hanya 6 cuplikan. 3 untuk uji plastisitas sebelum pengusangan, 3 untuk setelah pengusangan. Namun untuk antisipasi jangan sampai nanti misalnya ada kegagalan dalam pengujian ya, kancingnya ditambah tidak masalah. Ini tentu prosedur untuk pengujian plastisitasnya, alat plastimeter dikalibrasi ya, dikalibrasi internal terlebih dahulu secara harian untuk menempatkan dari nilai plastisitasnya. Artinya plastisitas 100 itu artinya plastimeter itu membaca ketebalan suatu benda di dalam antara penekan dengan dasar itu sebesar 1 mili. Artinya plastisitas 100 itu sebenarnya menunjukkan bahwa tebal dari karet akhir itu adalah 1 mili. Kalau plastisitas 30 berarti tebal dari karet setelah ditekan selama 15 detik itu adalah mili, seperti itu. Untuk prosedur pemakaian alat tentu ya itu tergantung dari alat Bapak Ibu sekalian, apakah MK2 atau MK5 atau mungkin dari merek yang lain. Untuk PRI tentu di oven pada suhu 140. Nah, ini syaratnya yang plus minus 0,2 ini amat sangat sulit sekali dipenuhi. Kalau di ikannya ya ada toleransi, ovennya bisa plus minus 0,5 ya. Di oven selama 30 menit ya. Kemudian diuji baik plastisitas awal maupun plastisitas 30 P30 ya. Itu masing-masing dari 3 data yang diambil, yang dipakai sebagai nilai PO dan P30 adalah nilai mediannya. Kemudian untuk nilai PRI-nya adalah median dari nilai plastisitas pengusangan dibagi median dari nilai plastisitas tanpa pengusangan. Untuk viskositas muni, ya ini contoh sudah kami siapkan dalam bentuk potongan. Ini nanti rotor dari muni itu nanti bagian atas dan bawah masing-masing diberi satu potong dari OP yang kami kirimkan. Kemudian dilapisi plastik tahan panas. Kemudian dimasukkan dalam alat muni viskometer yang sudah dikondisikan pada suhu 100 derajat. Diuji 1 menit pengkondisian, 4 menit pengujian, kemudian nilai torsi yang terbaca sebagai muni pada suhu pada menit
keempat setelah rotor bergerak itulah yang dibaca sebagai viskositas muni. Nah ini ya 1+4 1 menit pengondisian, 4 menit pengujian, artinya rotor mulai bergerak, suhu dari moldnya dari ruangan viskometernya 100 derajat. Untuk kadar nitrogen, nah ini cukup kimiawi ya. Kalau yang lain kadar-kadar yang lain itu graviometri biasa, kalau ini titrimetri. Nah, untuk nitrogen tentu diawali dengan mengambil cuplikan 0,1 gram, kemudian ditambah katalis selenium. Ini kalau yang semi mikro ya catatannya. 0,65 gram katalis selenium tambah 3 mili asam sulfat. Nah, ini dilakukan destruksi dengan labu Gejedal. Nah, ini sampai diperoleh warna jernih ya, hijau jernih, hijau muda jernih. Kurang lebih ya 30 sampai 60 menit itu tergantung dari pemanas mantel Bapak Ibu sekalian. Kemudian contoh yang sudah didestruksi artinya nitrogen yang sudah terlarut semua sebagai amonium sulfat, ditambahkan air suling, kemudian dimasukkan ke dalam alat rangkaian distilasi ya, rangkaian distilasi semi mikro. Nah ini kemudian ditambahkan larutan NaOH untuk membasahkan ya, membuat basah dari larutan yang awalnya sangat asam tadi untuk membebaskan nitrogen ya, dari amonium sulfat menjadi amonia. Kemudian di strip oleh kukus ya yang dibangkitkan dari labu didi. Kemudian ditangkap oleh bisa dipilih antara asam sulfat ataupun asam borat ya penangkapnya. Kemudian dilakukan distilasi selama 10 sampai 12 menit sampai diperoleh kurang lebih 70 mili. Nah, dari larutan penangkap ini nitrogen yang tertangkap di titrasi ya, titrasi tergantung dari larutan penangkap Bapak Ibu sekalian. Apakah asam borat atau asam sulfat. Di sini nampaknya maaf hilang. Ya. Ini rumusnya untuk perhitungan kadar nitrogennya. Yang perlu diperhatikan pada saat distilasi itu yang Bapak sekalian jangan sampai nitrogen yang terstrip itu lepas dari daerah pemasukan natrium hidroksida yang digunakan untuk membasahkan dari larutan tersebut atau lepas karena ujung dari penangkapnya itu tidak tercelup sempurna ke dalam larutan penjerap. Nah, itu mohon dapat diperhatikan dengan baik karena nanti tentu akan mengurangi kadar nitrogen yang terbaca kalau dia terlepas ke udara. Nah, untuk ini adalah di sini dipilihkan asam borat ya sebagai penjerapnya. Rumusnya seperti ini, volume asam sulfat untuk titrasi kurangi volume bangko kali konsentrasi asam sulfat kalikan ini apa namanya ekuivalen dari nitrogen dibagi contoh ujinya. Nah ini untuk ini yang perlu diperhatikan adalah cara instruksi kerja
Mana tadi? Standarisasi dari asam sulfat, Bapak Ibu sekalian. Ada kekeliruan dalam rumus. Ini ya. Jadi di halaman 34 itu ada perhitungan standarisasi asam sulfat. Itu sebenarnya itu perlu dikalikan 1000. Karena itu yang di atas bobot natrium karbonatnya gram, yang di bawah asam sulfatnya itu mililiter, itu harusnya kan liter ya. Karena yang satuan akhirnya adalah normalitas, artinya grek per liter. Ya, grek per liter tentu kalau itu gram per mililiter perlu dikalikan 1000. Itu rumusnya perlu dikoreksi. Kalau tidak dikalikan 1000 nanti hasilnya akan kecil sekali yang diperoleh normalitas asam sulfatnya. Tapi saya kira sudah semua ya terkait dengan parameter-parameternya. Mohon maaf mungkin ya kalau diminta untuk jelas ya sulit nih Bapak, karena memang ini bisa seharian sendiri kalau runtut ya, runtut supaya bisa dipahami tentu perlu waktu yang cukup lama. Demikian kalau ada yang perlu diklarifikasi atau diperjelas lebih lanjut, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Muhammad Soleh atas penjelasannya ya. Sebenarnya kan sesuai tadi yang disampaikan Pak Soleh, sebenarnya cukup panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk penjelasannya, tapi oleh beliau dipersingkat sehingga semoga dapat dipahami ya oleh Bapak dan Ibu peserta. Bapak Soleh, mohon izin jika ada peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut, apakah bisa diupload di drive ya instruksi kerja tadi? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, penjelasan Bapak Soleh yang panjang tapi dipersingkat tadi karena sangat penting ya. Jadi nanti akan diupload di drive instruksi kerjanya seperti itu. Baik, apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu peserta? Silahkan disampaikan di chat atau bisa melalui fitur Raise Hand ya, disampaikan langsung. Kami informasikan bahwa pendaftaran layanan jasa uji profisiensi SIR BBSPJ KKP tahun 2023 ini dibuka mulai dari hari ini, tanggal 4 September sampai dengan tanggal 11 September 2023. Jadi jika instansi Bapak dan Ibu belum daftar, silakan melakukan pendaftaran melalui link yang sudah tersedia di fitur chat ya, bisa melalui email atau langsung ke narah hubungnya. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan. Namun jika nanti setelah penutupan ada yang disampaikan, bisa disampaikan ke narah hubung pendaftaran kami ya, atau melalui email dari pup.bbkkp@gmail.com. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya acara launching layanan jasa uji profisiensi SIR BBSPJ KKP tahun 2023 ini telah sampai di penghujung acara. Mohon maaf tadi mau menyampaikan pantun tapi ada yang berikan saran, jadi sekarang saya sampaikan ya. Semoga berkenan. Bersama yang terkasih ke Yogyakarta, ku penabung untuk berwisata. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bergabung dari awal hingga akhir acara. Saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia memohon maaf bila ada kesalahan selama acara berlangsung. Semoga semua pemaparan yang kita ikuti dapat dipahami dan memberikan manfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sukses untuk kita semua. Izin live Bapak Ibu.